Real Madrid dan Liga Champions adalah dua nama yang hampir selalu berjalan beriringan dalam sejarah sepak bola. Tapi malam itu, di bawah sorotan lampu Bernabeu, kebesaran itu tampak meredup. Bukan karena kurangnya talenta, tapi karena kehilangan arah. Pertanyaannya sekarang bukan sekadar kenapa kalah, tapi kemana Madrid akan melangkah setelah ini? Carlo Ancelotti bukan pelatih biasa. Ia adalah simbol ketenangan di tengah badai, arsitek dari banyak malam magis Madrid. Namun, seperti setiap kisah besar, akan ada saatnya sang protagonis menghadapi bab yang penuh tantangan dan mungkin akhir dari perjalanannya. Kali ini, segalanya terasa berbeda. Aura perpisahan seakan menggantung di udara dan para penggemar mulai membaca isyarat itu dengan mata sendu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke drama yang sedang terjadi di balik tembok megah Bernabeu dan apa yang mungkin akan terjadi di final Copa del Rey, nanti ada baiknya kita berhenti sejenak, tarik napas, siapkan hati, dan sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Carlo Ancelotti bukanlah orang asing di kursi panas Santiago Bernabeu. Ia datang ke Madrid pertama kali pada tahun 2013 membawa aura tenang dan senyum yang seolah berkata, "Saya tahu caranya." Dan benar saja dalam musim pertamanya, Ancelotti mempersembahkan sesuatu yang telah lama dinanti oleh para Madridistas, La Decima. Gelar Liga Champions ke-10 yang begitu legendaris yang selama lebih dari 1 dekade hanya menjadi bayang-bayang dan doa. Di bawah kepemimpinannya, Real Madrid bukan hanya tim dengan serangan mematikan, tapi juga kesatuan yang padu. Ia tidak datang dengan suara keras atau emosi meledak-ledak. Ia datang dengan kelas, dengan taktik yang elegan, dengan tangan yang lembut tapi tegas. Seorang pelatih yang mengerti bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, tapi seni dan Real Madrid adalah kanvasnya. Setelah sempat pergi, takdir membawanya kembali ke ibu kota Spanyol pada tahun 2021. Dan seperti babak kedua dari kisah cinta yang belum selesai, Ancelotti kembali menorehkan kejayaan. Ia menjadi satu-satunya pelatih dalam sejarah yang memenangkan semua dari 5 liga top Eropa. Dan bersama Madrid, ia menambahkan lebih banyak trofi, Liga Champions ke-14, La Liga, Piala Super Spanyol, hingga Piala Dunia antar klub. Namun, seperti semua cerita besar, akan selalu ada pertanyaan yang menggantung. Kapan kisah ini harus diakhiri dan apakah akhir itu akan pahit atau penuh hormat? Tirai tampaknya mulai turun bagi Carlo Ancelotti di panggung megah Real Madrid. Kekalahan yang menyakitkan di perempat final Liga Champions dari tangan Arsenal bukan sekadar kekalahan ia, seperti dentingan lonceng perpisahan yang bergema di langit Santiago Bernabeu. Skor 2-1 yang terpampang di papan pada malam Rabu yang kelabu itu menandai lebih dari sekadar tersingkirnya Los Blancos dari kompetisi elit Eropa. Ia menggoreskan luka dalam pada sejarah mereka. Bagi para pendukung Madrid, ini bukan hanya kejutan. Ini luka batin, luka yang pelan-pelan berubah menjadi keraguan. Masih adakah tempat bagi Ancelotti di singgasana putih itu? Sang maestro sendiri dengan nada yang lirih seusai laga tak mencoba menepis bayang-bayang ketidakpastian. Dan kini, jika kabar dari Sky Sports dapat dipercaya, bab terakhir kisahnya di ibu kota Spanyol akan ditulis pada Minggu 27 April mendatang dalam final Copa del Rey melawan musuh bebuyutan Barcelona. Mungkin disitulah di tengah euforia dan tekanan, Ancelotti akan mencoba menggenggam satu trofi terakhir sebelum semuanya benar-benar usai.
Madrid tengah terjerumus dalam musim yang suram. Sentuhan emas Ancelotti yang dulu memukau dunia tampak memudar, seperti matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Tidak ada strategi yang tajam, tidak ada serangan yang menakutkan. Di hadapan kekuatan tak terhentikan bernama Declan Rice yang menguasai lini tengah, seperti penyair di atas panggung Madrid tampak tak berdaya, kehilangan kendali dan jati diri. Dan seperti biasa, ketika badai datang, pandangan tertuju pada sang nahkoda. Kini, Ancelotti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berat. Pertanyaan tentang masa depan, tentang warisan, dan tentang apakah ini akhir atau hanya jeda sebelum babak baru dimulai. Jadi, apakah ini akhirnya? Carlo Ancelotti telah lama dikenal sebagai pelatih yang mampu menyulap kekacauan jadi harmoni. Ia bukan sekadar peracik taktik, ia adalah pemersatu bintang-bintang yang sering kali bersinar sendiri-sendiri. Tak ada penyerang murni, maka Jude Bellingham akan berubah jadi false nine yang penuh imajinasi. Tak punya sayap kanan alami, Federico Valverde akan mengisi celah itu tanpa banyak tanya. Ferland Mendy tidak memuaskan, Eduardo Camavinga turun jadi bek kiri dadakan dan entah bagaimana tetap bermain seolah itu posisinya sejak lahir. Dalam tim Ancelotti, lubang tak dibiarkan menganga. Ia tambal, ia bentuk dan sisanya diserahkan pada mentalitas, pada karakter, pada kebersamaan yang ia bangun dari ruang ganti. Namun malam kelabu di Bernabeu memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, mungkin beban itu terlalu berat, bahkan untuk pelatih sekelas Ancelotti. Tim ini terlihat dipaksakan berjalan dengan mesin yang pincang. Tidak ada jangkar sejati di lini tengah. Tidak ada bek kanan atau bek tengah yang benar-benar mampu menahan gelombang serangan lawan. Dan lebih buruk lagi, tidak ada rencana. Statistik pun bicara, Madrid hanya mampu menyelesaikan 7 dari 42 umpan panjang melawan Arsenal. Tak ada struktur, tak ada irama, tak ada jawaban untuk pressing ketat atau serangan balik tajam Meriam London. Dan jika Madrid punya identitas permainan, maka ia tersembunyi begitu dalam hingga butuh imajinasi liar untuk menemukannya. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Kemana arah Madrid selanjutnya? Memang masih ada peluang. La Liga belum benar-benar tertutup. Final Copa del Rey melawan Barcelona masih menanti pada 27 April. Secara matematis, musim ini bisa ditutup dengan 2 trofi. Tapi dengan performa seperti ini, harapan itu tampak menggantung di awan yang rapuh. Sementara di kejauhan, nama Xabi Alonso mulai disebut-sebut. Dan di sisi lain dunia, timnas berhasil memanggil. Dan akhirnya keputusan itu datang. Menurut laporan dari Sky Sports, Real Madrid memilih menyudahi kerjasama ini. Kontrak yang seharusnya berjalan hingga 2026 akan dipangkas di akhir musim. Kekalahan dari Arsenal disebut sebagai pukulan terakhir. Bukan karena Ancelotti tak layak, tapi karena merasa sudah cukup. Laga terakhirnya akan datang di April. Final Copa del Rey melawan Barcelona, laga klasik akan menjadi panggung perpisahan. Dan sebuah era penuh kejayaan, penuh drama akan resmi ditutup.